Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Resiko. Yang beranggotakan saya sendiri, Desriana, Nabila Kurnia, dan Tara Julia. Apa sih yang dimaksud dengan identifikasi resiko? Identifikasi resiko yaitu menemukan suatu resiko kerugian dan potensial kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Proses ini dimulai dengan melaksanakan survei. Artinya, pengidentifikasian dikaitkan dengan cara penanganan risiko yang tersedia atau yang sedang dipakai untuk masing-masing kerugian atau kerugian potensial. Kerugian potensial dalam manajemen risiko disebut dengan istilah exposure kerugian. Selanjutnya, survei risiko. Survei risiko dikenal dengan berbagai nama seperti perencanaan risiko, audit risiko, dan analisis risiko. Dalam praktiknya, didesain untuk menemukan risiko dan peril sambil memperkirakan metode untuk mengantisipasinya. Selanjutnya yaitu metode identifikasi risiko. Yang pertama ada peta exposure kerugian. Salah satu metode yang paling umum dilakukan adalah membuat daftar yang terperinci dari exposure kerugian. Yang kedua ada klasifikasi kerugian terbagi menjadi kerugian hak milik, kewajiban mengganti kerugian, dan kerugian personalia. Selanjutnya, yang ketiga analisis kuesioner. Analisis ini menjuruskan manajer risiko untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan berkenaan dengan harta operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. Yang keempat, metode laporan keuangan. Dengan menganalisis neraca, laporan laba rugi, dan catatan lain yang menyokongnya, manajer risiko bisa mengidentifikasikan semua risiko yang berkenaan dengan harta, utang, dan personalia perusahaan. Yang kelima, metode peta aliran. Suatu peta aliran menggambarkan seluruh operasi dari perusahaan yang bersangkutan, yang dimulai dari bahan mentah, listrik, dan input yang lain-lain pada alokasi supplier, dan berakhir dengan produk jadi dalam tangan langganan. Berikutnya yang keenam, inspeksi langsung pada objek. Seorang manajer risiko dengan mengamati secara langsung operasional seperti bekerjanya mesin, peralatan, lingkungan kerja, dan kebiasaan kerja pegawai, sehingga ia dapat mempelajari lebih banyak dan meyakinkan tentang hazard yang mungkin tidak pernah ditemukan dalam laporan tertulis. Selanjutnya yang ketujuh, instruksi dengan bagian lain. Keberhasilan manajer risiko mengidentifikasi risiko, terutama bergantung pada kerjasama yang erat dengan bagian lain dalam perusahaan. Yang kedelapan, catatan statistik dari kerugian. Pendekatan ini dapat memberikan petunjuk tentang kerugian yang telah lalu dan kerugian yang sering terjadi. 9. Analisis lingkungan. Lingkungan yang relevan adalah langganan, pemasok, saingan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Penggunaan pihak luar untuk mengidentifikasi risiko. Ada dua kelemahan dalam penggunaan pihak luar untuk identifikasi risiko, yaitu sebagai berikut. Pertama, walaupun banyak dari agen asuransi dan broker lebih baik dan lebih berpengalaman menemukan risiko pada berbagai perusahaan, tetapi kebanyakan mereka membatasi bagi risiko yang diasuransikan saja. Kedua, disebabkan oleh waktu dan energi yang dikerahkan dalam menyiapkan survei, terutama bagi perusahaan besar. Kebanyakan agen asuransi dan broker yang penghasilan tergantung pada komisi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Maka dapat dimengerti, mereka menolak melakukan survei menyeluruh. I bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? Bitches on my line, and you know